Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hari ini ketemu dengan Miss Femi yang akan mengajar sosial atau IPS. Kita akan memasuki tema 1, indahnya kebersamaan, dengan materi adalah alat musik tradisional. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, Miss Femi mau mengingatkan dulu ke kalian kalau Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau besar. Nah, di sini Miss Femi sudah punya peta Indonesia. Pulau besar yang pertama adalah Sumatera, ya. Lalu tempat tinggal kita adalah Pulau Jawa. Nah, di sini ada lagi pulau yang paling besar adalah Pulau Kalimantan. Sebelah Kalimantan itu pulau yang berbentuk huruf K seperti huruf K ini merupakan Pulau Sulawesi. Lalu pulau yang paling timur adalah Pulau Papua. Dan ada beberapa pulau lagi di sebelah Pulau Jawa yang akan kita pelajari juga, yaitu Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat musik tradisional. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa, belum bisa ya, menghindari atau pasti akan ada musik, pasti akan ada, kalian pasti akan mendengarkan musik, atau ngaji sekalipun itu suaranya pasti seperti kalian mendengarkan, ada yang bisa seperti mendengarkan orang sedang bernyanyi. Nah, gimana sih caranya kalau mendengarkan musik supaya enak? Pasti kan harus ada instrumennya atau alat pendukungnya. Nah, alat pendukungnya itu kita sebut alat musik. Tetapi kita tidak bicara tentang alat musik modern. Yang akan kita pelajari, Miss Femi mau kalian mengetahui tentang alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Masing-masing pulau, masing-masing daerah memiliki alat musik tradisionalnya. Sekarang kita akan bicara di Pulau Jawa dulu ya, tempat tinggal kita. Pulau Jawa itu banyak sekali beberapa provinsi. Sekarang yang akan kalian pelajari adalah, nah yang pertama yang akan Miss Femi jelaskan adalah alat musik tradisional dari Pulau Jawa ya, yang terdekat dulu dari tempat tinggal kita ya, karena kita berada di Pulau Jawa dan di Provinsi Banten. Dari DKI Jakarta itu ada yang namanya alat musik tehyan ya. Biasanya nih kalau kamu di rumah melihat ada ondel-ondel ya di pinggir jalan, itu biasanya itu akan diiringi alat musik. Alat musiknya adalah tehyan. Dan dari semua alat musik ini nanti akan misalnya perdengarkan suara-suaranya, sehingga kalian akan mempunyai bayangan, oh seperti ini ya suara alat musiknya. Tapi sebelumnya Miss Femi akan tunjukkan dulu gambar-gambarnya. Yang pertama dari DKI Jakarta adalah tehyan. Ya, biasanya mengiringi kesenian-kesenian Betawi seperti ondel-ondel. Ya. Lalu kita ke Jawa Barat. Jawa Barat itu biasanya di pernikahan di pernikahan itu ada yang namanya angklung dan kecapi. Ini nanti akan ada. Ini Miss Femi punya angklungnya, kebetulan di sekolah ada ya angklung, dan ini ada kecapi, juga ada kecapi alat musiknya. Ini nanti akan Miss Femi tunjukkan ke kalian dan memperdengarkan ke kalian bunyi masing-masing alat musik tersebut. Ini dari Jawa Barat. Lalu dari Pulau Jawa, selain itu biasanya kalau di kelas 4 sekarang nih, kalian akan ada jurusan seni yang namanya gamelan. Nah, di gamelan tersebut ada beberapa alat musik yang akan Miss Femi jelaskan. Salah satunya adalah, salah dua ya, ada gong dan kendang. Ini berasal dari Pulau Jawa, biasanya di Jawa Tengah. Ya, alat musik ini digunakan digabungkan, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Biasanya ada di pertunjukan gamelan ya, dan banyak sekali alat musik pembantu lainnya. Tapi yang akan Miss Femi perlihatkan ke kalian yang biasanya sering terlihat adalah gong dan kendang. Nah,
itu merupakan alat musik dari Pulau Jawa. Sekarang kita jalan-jalan ke Pulau Sumatera. Ya, Pulau Sumatera yang akan dipelajari sekarang ada 2 alat musik. Ya, dari Sumatera Selatan atau Palembang itu ada genggong. Bunyinya ini cara memainkannya itu digesek ya. Ditiup, dan ini nanti akan diperdengarkan juga suaranya. Kalian akan bisa kasih suara audionya. Genggong itu dari Sumatera Selatan. Lalu yang terkenal dari Sumatera Barat itu bernama saluang atau kita sebutnya suling. Udah tahu dong kalian cara dimainkannya bagaimana. Saluang itu cara memainkannya adalah dengan cara ditiup. Nah, 2 alat musik tersebut berasal dari Pulau Sumatera. Sekarang kita akan ke pulau terbesar di Indonesia, yaitu Kalimantan. Kalimantan ini banyak beberapa alat musiknya sama cara memainkannya. Nah, ini ada namanya sape dari Kalimantan Timur, dan bunyinya pun hampir rata-rata sama. Mereka biasanya menggunakan alat musik ini pada saat upacara adat. Sehingga pada saat upacara adat, untuk membangkitkan semangat para pengikut atau para masyarakat, dimainkanlah alat musik tersebut. Lalu ada dari Kalimantan Barat itu ada kledi, ya, ada kledi namanya. Ini dimainkannya dengan cara ditiup, ya, warna-warni ya. Ini biasanya suku Dayak yang memainkan ini. Lalu yang terkenal juga dari Kalimantan adalah japen dari Kalimantan Tengah. Japen ini hampir sama bunyinya, cara memainkannya dengan sape yang tadi. Sehingga nanti begitu kalian mendengarkan audionya, kalian bisa membayangkan bagaimana cara alat musik ini bekerja. Ya. Nah, sekarang kita ke Pulau Sulawesi. Sulawesi ini ada alat musik yang bernama kolintang. Cara memainkannya dipukul, ya. Dan ini biasanya lagu-lagu Sulawesi Utara atau Manado itu biasanya instrumennya atau musik pengiringnya itu menggunakan kolintang ini. Dan suaranya merdu sekali apabila disatukan dengan alat-alat musik modern. Tapi walaupun hanya memakai kulintang, alat-alat kesenian Sulawesi Utara atau Manado tersebut enak didengar dan biasanya menjadi yaitu tadi untuk upacara adat atau upacara-upacara besar di Sulawesi Utara, ya. Lalu kita ke Pulau Bali. Bali itu terkenal banyak sekali upacara adat, ya. Upacara-upacara adat di Bali tidak bisa dihindari atau tidak bisa dipungkiri, pasti akan menggunakan alat musik, akan menggunakan kesenian. Nah, salah satu alat musik di Bali adalah namanya cengceng. Cara mainkannya itu dipukul ya, jadi disatukan gitu, nanti dia akan mengeluarkan bunyi yang berkesinambungan sehingga ritmis, sehingga bagus ada nadanya. Namanya adalah cengceng. Mungkin kalian pernah lihat ya, nanti kalian juga bisa search di Google gitu ya, bagaimana cara kerja alat musik tersebut. Dan sebelah Bali ada Pulau Nusa Tenggara. Di Pulau Nusa Tenggara ini sangat terkenal sekali ya, alat musik sasando. Alat musik tradisional ini kalau kamu pernah lihat konser-konser musisi Indonesia, itu menggabungkan alat musik modern dan sasando ini.
Kenapa? Karena bunyi sasando itu kalau bisa dibilang adalah bunyinya syahdu, sehingga bisa membangkitkan atau bisa membuat orang-orang yang menonton pertunjukan musik itu tersihir ya dengan suara alat musik tradisional tersebut. Nanti kalian lagi-lagi misalnya akan kasih audionya untuk diperdengarkan kepada kalian ya. Ini seperti ini musiknya sasando. Sasando itu dimainkan dengan cara kalau nggak salah dipetik ya, dengan cara dipetik. Dan yang terakhir dari timur Indonesia ini adalah tifa ya. Alat musik tifa ini berasal dari Papua. Kalau kamu pernah lihat orang-orang suku Asmat atau suku Dani dari Papua ini membunyikan atau membawa pada saat upacara adat, membawa alat musik tersebut dan cara memainkannya adalah dipukul seperti gendang ya. Tapi dipukulnya juga membunyikan nada-nada yang ritmis atau nada-nada yang memang enak didengar sehingga bisa menjadi satu kesatuan irama ya. Ini namanya tifa dari timur Indonesia, biasanya di Papua dan Maluku ya. Nanti kalian mengisi worksheetnya dari penjelasan yang sudah Miss Femi berikan. Kalian mengisi worksheet yang sudah diberikan, yang sudah ada di rumah kalian tentang alat musik tradisional. Di situ sebelum kalian mengisi, kalian akan diperdengarkan juga suara-suara audionya sehingga kalian dapat bayangannya bagaimana. Dan Miss Femi nanti juga akan memperlihatkan ulang gambar-gambar alat-alat musik yang tadi sudah Miss Femi jelaskan. Oke? Semoga penjelasan Miss Femi hari ini cukup jelas untuk kalian. Apabila nanti ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung kepada Miss Femi. Dan sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.